Memperkokoh persaudaraan di antara sesama umat Islam, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menggelar sarasehan memperkokoh ukhuwah umat bersama Ormas Kepemudaan Islam dan Remaja Masjid di Kota Malang. Sarasehan yang diikuti oleh puluhan peserta dari Ormas Kepemudaan dan Remaja Masjid di Kota Malang juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Konsep yang sebenarnya intinya itu adalah ada strategi yang bisa digunakan lebih efektif sebagaimana yang telah. Acara sarasehan ini diawali dengan penyampaian materi oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Nazaruddin Malik, yang memberikan materi terkait kondisi perekonomian di Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang amat kokoh, sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, di luar sila-sila lainnya yang juga sama nilainya itu. Ada sila ketiga yang terkait dengan persatuan Indonesia. Kemudian untuk menjembatani perbedaan itu ada sila keempat. Belum sepenuhnya menemukan bentuk sebagaimana yang diisyaratkan oleh sila keempat. Ada macam-macam indikator kebahagiaan itu. Kalau merujuk pada kolaborasi, tadi yang saya sebut para developmentalis itu, ahli pembangunan yang berasal dari ekonom dan ahli ilmu sosial itu, yang orientasinya selalu berpikir tentang kemajuan masyarakat, walaupun cara memajukan masyarakatnya berbeda-beda dalam praktek kebijakan, karena lain padang lain belalang. Jadi teman-teman sekalian sejak awal harus pegang itu. Pak, lain padang lain belalang itu apa? Ya Bhinneka Tunggal Ika itu. Bayangkan luasnya Indonesia dengan variasi suku, ras, agama, kebudayaan yang sangat variatif. Kita bisa masuk dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, itu sebuah karunia Allah yang luar biasa. Karena sulit mencari model yang paling pas antar negara. Nah, kemudian yang kedua, saya kenalkan juga, saya berbicara ini sebagai akademisi, ya mungkin praktisi sedikit lah. Saya jelaskan juga apa yang saya katakan itu, kalau Anda pernah belajar ekonomi, ada namanya teori ekonomi informasi. Nah, yang pernah sekolah ekonomi ya, pernah sekolah bidang ekonomi, manajemen, itu kita dikenalkan pada konsep teori ekonomi informasi. Tadi beliau dengan baik menguraikan itu, Pak Wakil Ketua MUI, Pak Husairi tadi. Sebenarnya perbedaan pendapat itu, nah ini bahasa simplistik dari teori itu dalam konsep ekonomi itu disebut sebagai asymmetry information. Jadi misalnya kalau asymmetry information itu semakin besar, Pak, maka harga semakin mahal. Nah, jadi apa-apa itu akan kita bayar dengan pengorbanan yang lebih tinggi. Nah, maka dalam masyarakat itu selalu akan ada kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan itu. Karena dengan membuat asymmetry information secara sengaja maupun tidak sengaja, quote unquote ya, itu akan menaikkan harga. Jadi saya juga nanti kalau maunya ini Pak Wali ini nanti caranya gampang juga. Saya buat distorsi informasi tentang saya seolah-olah saya ini orang yang paling hebat. Maka kerjaan beliau bisa nggak kelihatan oleh masyarakat. Bisa saya modeling melalui berbagai macam rekayasa digital, saya buatin narasi-narasi yang bagus, maka saya bisa lebih ganteng dari Pak Wahyu. Itu deh Pak Wahyu. Surat Al-Qasas 28 ayat 77 itu pasti Bapak familiar dengan itu. Kita itu disuruh mengejar kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kehidupan di dunia. Nah, supaya tidak lupa kehidupan dunia, berarti orang harus bekerja keras.
tapi lupa dengan surat berikutnya itu, ayat berikutnya itu. Apa? Harus berbuat baik, nggak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, yang suka mendistorsi tadi itu, yang membuat opportunity cost-nya harga itu menjadi naik. Artinya Pak, pembicaraan saya sejak awal tadi sampai sekarang, antara agama dan kehidupan manusia, tentang kebahagiaan, tentang kematangan, tentang demokrasi. Cara jelaskannya kalau ekonomi gitu ya Pak. Jadi kalau nanti saya jadi mubalek, nanti saya balik lagi cara menjelaskan. Maka para developmentalis itu, para ahli pembangunan tadi itu, sebenarnya semua cita-citanya mulia Mas. Pengen ekonominya tumbuh, tidak ada masyarakat yang tertinggal, tetapi sulit mencari cara yang paling pas untuk menanggulangi distorsi atau asimetri information itu tadi. Yang kedua, sulit juga mengatasi lain padang lain belalang itu tadi. Beda konteksnya. Pak Wali kita ini saja mungkin kalau 5 kecamatan itu karakternya nggak sama ya Pak. Kalau saya mengikuti teman-teman yang lagi cari suara itu kan bingung. Kok di sini beda ya dengan di sini beda juga dengan yang di sini. Kan repot juga ya. Ini saya potong-potong aja cara. Jadi kita ini harus menjadi pemimpin dalam arti yang sebenar-benarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini terjemahannya susah. Karena apa? Ada uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan gitu Pak. Ini kalau diterjemahkan nanti ada mazhab-mazhab yang banyak ya Pak. Ada jamiah yang banyak. Karena cara itu, nah itu boleh. Bagaimana cara menekan distorsi information inilah, maka para developmentalis, karena saya ekonom, saya nggak keluar nih dari jalur saya. Ekonomi itu selalu mencari strategi bagaimana agar inovasi lebih cepat dari kebutuhan masyarakat itu. Di sektor digital, industriawan berhasil melahirkan teknologi digital yang jauh lebih cepat dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang kan teknologinya itu tidak lagi 5 kan, tapi 5.5 kan gitu kan. Sudah naik level digitalisasinya, selalu ada riset baru. Sebenarnya harapannya melalui kreativitas dan inovasi, diharapkan kita bisa mereduksi disparitas atau kesenjangan harga. Kalau Pak Nazar ngomong kesenjangan harga itu adik-adik yang bukan ekonom misalnya selalu pikirkan kesenjangan harga itu sebagai ketimpangan sosial ekonomi. Loh Pak, kok ketimpangan ekonomi kok disebut kesenjangan harga? Lah jelas Mas, ada yang bisa beli, ada yang nggak bisa beli Pak. Padahal tugas yang dipikirkan para developmentalis tadi itu pengen semua orang menikmati apa hasil inovasi itu tadi Pak. Tapi kan ada biayanya. Dalam memproduksi itu kan ada biaya risetnya, ada biaya bahan bakunya dan seterusnya. Efeknya adalah ada ongkos. Nah, kalau diolah oleh para cumbe tadi itu, maka harganya bisa spektakuler. Itulah yang mengakibatkan apa sekarang yang teman-teman saksikan sebagai World Trade War, perang dagang dunia. Lalu bagaimana membangun awareness, kesadaran kita terkait dengan perubahan iklim yang tadi saya sebut, sampah plastik, sampah di tempat-tempat pembuangan, saluran air yang terhambat, berbagai macam limbah dan seterusnya itu. Lalu kerja yang layak, yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini,
kelompok muda misalnya sulit masuk ke labor market atau pasar kerja karena dia ada persoalan yang NEET itu, non education and training ya, yang menyebabkan kita tidak mampu mengakses pada kesempatan kerja yang tersedia, yang kebetulan level ketersediaannya itu terkait dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu salah satu contoh saja dari bagaimana kita men-breakdown, menderivasi salah satu contoh dari Sustainable Development Goals yang harus dicapai. Nah, menurut saya yang terakhir, perdamaian itu adalah keniscayaan pasti, dan itu negara kita harus naik indeks kebahagiaannya. Naik atau tidaknya indeks kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh generasi muda sekarang yang akan memegang tampuk-tampuk kehidupan strategis kita secara nasional maupun internasional di tahun 2045 yang disebut sebagai tahun Indonesia Emas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai belajar secara serius tentang banyak hal yang saya sebut itu tadi. Berikutnya para bapak, ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, sebelum narasumber yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini beliau narasumber yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, bahwasanya saat ini kita melaksanakan sarasehan dengan tema memperkokoh ukhuwah umat bersama Ormas Kepemudaan Islam dan Remaja Masjid di Kota Malang. Dan perlu saya sampaikan bahwa peserta ini semuanya adalah beragama Islam. Apalagi tadi telah disebutkan Bapak Wali, saya sebut Bapak Wali saja, tidak suka PJ, karena harapan kita ke depan bisa seperti itu mudah-mudahan. Bapak Wali ya, karena tadi ada sinyalemen bahwasanya intern umat beragama kita ini masih perlu adanya pembenahan. Kalau tentang antar umat, alhamdulillah sudah luar biasa sebagaimana kata Bapak Ketua tadi. Tapi intern, saya tidak mengatakan hanya Islam, di agama manapun, apakah itu Kristen atau Katolik, Buddha, Hindu, semuanya itu sebenarnya ada benturan-benturan. Cuman karena mayoritas wilayah kita ini adalah umat Islam, yang kita rasakan seakan-akan wong Islam. Nah, karena itulah kita perlu memperkokoh bagaimana ukhuwah di antara umat Islam ini betul-betul terjaga. Lebih-lebih saat ini banyak fenomena-fenomena yang menurut saya mengkhawatirkan. Karena itu saya sampaikan kepada Bapak narasumber yang kedua, bahwasanya peserta sarasehan pada siang hari ini terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama adalah generasi senior yang usianya sudah agak sepuh-sepuh. Generasi kedua adalah generasi remaja yang ini masih hangat berpikirnya, harapan masa depan kita. Generasi ketiga adalah anak-anak kecil yang ikut juga. Jangan dikira mereka itu bukan peserta. Ini masa depan ini luar biasa juga ini, sebab pendidikan dalam Islam itu jelas mulai dari dalam kandungan. Apalagi ini sudah lahir, diceramai oleh Bapak Nazar, dan seterusnya. Insya Allah, walaupun tidak ngerti bahasanya karena belum kuliah, tapi insya Allah nuraninya menangkap fenomena ini. Karena itu pada Bapak Wali untuk kami mohon, pertama juga di samping untuk memberikan kata sambutan juga sekaligus menyampaikan materi kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin.
kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh PJ Wali Kota Malang. Dalam arahannya, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh MUI Kota Malang. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Wakil Ketua Umum MUI Kota Malang, Pak Dr. Haji M. Husaini MPD, dan yang saya hormati sangat lama Rektor UMM Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Malik MM. Alhamdulillah karena sudah lama nggak ketemu, tadi sedikit mengikuti perkembangan perekonomian kekinian. Kalau Prof. Nasar ini sudah tingkatnya ini sudah mungkin apa yang disampaikan sudah nasional internasional. Saya dari Pemerintah Kota Malang, Pak Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pak Bayi Haki, kemudian PLT Pak Ali, juga staf ahli, kedua jabatan ini yang membawai organisasi pemuda Islam ini yang mungkin Pak Ali. Tadi ada apa-apa nih teman-teman, Pak Ali aja, nanti kalau ada yang pulang apapun, sarana-sarana dukungan untuk organisasi masyarakat ini beliau ini anggarannya ada di sini semua. Kemudian Ketua Panitia Bapak Dr. Haji Ahmad Taufik Kusuma, sehat ya Pak, jabatannya banyak di Kota Malang, jadi wirawiri orang mana ketemu terus ya. Rajin. Kemudian juga pengurus MUI Kota Malang yang hadir serta seluruh ketua organisasi Persatuan Pemuda, Ormas Pemuda Kota Malang yang hadir pada siang hari ini, serta undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu dari PD sudah saya sebut tadi ya. Oh iya Pak Kabak Kesra ini ya, karena Jelombe di sana, saya lihat ya di sini saja tadi. Jadi Pak Kabak Kesra ini Pak Mabur ini Pak tidak naik haji Mabur terus, karena namanya Mabur. Ini juga yang untuk bantuan hibah masjid, peribadatan dan lain-lain yang beliau ini termasuk beasiswa ya, itu juga beasiswa dan mahasiswa ini ya, ini beliau ini yang akan menggelontorkan ya. Tapi ya sesuai dengan anggarannya berapa tidak semua digelontorkan ya. Termasuk juga untuk hibah kepada selain organisasi masyarakat dan juga termasuk MUI, kemudian PKB dan lain-lain. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangka sarasaya memperkokoh ukhuwah umat beragama bersama Ormas Kepemudaan Islam dan Remaja Masjid di Kota Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Koordinasikan, kita kolaborasikan bersama terkait dengan materi pada siang hari ini yang terkait bagaimana kita dapat memperkokoh ukhuwah umat beragama ya, bersama Ormas Kepemudaan Islam dan Remaja. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia khususnya di Kota Malang, penguatan persaudaraan inter umat beragama dan antar umat beragama perlu ditingkatkan. Sampai pimpinan kita dari saya berdiri di sini, mungkin dari organisasi kepemudaan yang ada di saat ini bisa jadi menggantikan saya duduk di sini dalam posisi yang sama atau mungkin yang lebih tinggi lagi. Karena memang pemuda-pemuda yang saat ini memang kalau tadinya ada 3 generasi ya, 3 generasi termasuk yang bayi itu juga 3 generasi dan itu sebagai salah satu peserta gitu. Saya generasi yang pertama, kedua yang muda itu yang kemudian yang ketiga yang tadi ini. Tapi karena memang betul namanya regenerasi, maka saya sampai ini harus mau tidak mau harus kita berikan kepada nanti yang akan menggantikan kita. Dan di proses kaderisasi itu akan sangat menjadi penting, dan apabila dalam pembinaan tidak akan berjalan, kita tidak tahu mau dibawa kemana di negara kita ya. Kita tidak terlalu mulu-mulu, terlalu tinggi-tinggi dengan konstelasi yang ada pada saat ini aja di Kota Malang atau Malang Raya dalam era 2024 ini, situasi dan kondisi yang tadi katanya ada teori-teori informasi publik dan lain-lain, itu memang sudah menjadi kenyataan yang memang kita alami bersama saat ini.
Ada hal-hal yang memang apabila ada satu keinginan, ada ego-ego yang menginginkan terkait dengan disinformasi tadi, itu akan bisa membuat sesuatu pun akan bisa berjalan sesuai dengan mereka. Hal ini akan dikhawatirkan karena tongkat estafet yang akan berjalan ini nanti akan digantikan oleh semua ini adik-adik semua yang masih muda ini untuk bisa menjalankan tongkat estafet itu. Tinggal bagaimana caranya sekarang, karena ukhuwah Islamiyah ini juga harus penting. Kita tidak mau dibenturkan dengan beberapa hal yang sebetulnya tidak prinsip, akhirnya menjadikan kita menjadi terpecah belah. Itulah saya mengapresiasi terkait dengan sarah sehat pada siang hari ini. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagai generasi penerus bangsa, peran aktif pemuda dalam menjaga dan mempererat tali persaudaraan antar umat beragama sangatlah penting. Terlebih di era seperti sekarang ini, kita sedang dihadapkan pada momen-momen krusial di mana kecanggihan teknologi dan informasi menjadi sebuah komponen yang banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini melandasi tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hasan. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa, perlu diberikan satu pemahaman agar terus menjaga persaudaraan atau ukhuwah umat. PJ Wali Kota Malang juga berharap melalui sarasehan memperkokoh ukhuwah umat, nantinya masyarakat bisa menjaga dan memperkokoh persaudaraan agar tetap berjalan dengan baik di tengah kontestasi politik nasional. Satu komponen tertentu itu akan bisa membuat ukhuwah Islamiyah kita juga akan menjadi satu hal yang akan dipertanyakan di kemudian hari. Dan apabila kita tidak dapat menggunakan secara baik, secara bijak, akan mampu memberikan efek negatif yang dapat merusak kehidupan sosial kita, dapat kita lihat berita-berita hoax yang menyebar dengan sikap anti-global akan mampu mempengaruhi nilai-nilai moral yang kita miliki dan memecah persatuan dan kesatuan. Yang mungkin kalau Bapak sekalian pada hari ini membaca media pada hari ini itu ada satu berita yang sebetulnya juga sangat memecah terkait dengan ukhuwah kita, bukan ukhuwah Islamiyah tetapi persatuan dan kesatuan, karena kita sudah dibedakan antara ras, suku dan lain-lain ya. Akhirnya juga akan dipertentangkan terkait dengan bagaimana kearifan lokal yang sebetulnya akan kita jaga tapi malah menjadi satu permasalahan. Baik dalam hal budaya, suku maupun agama, kita hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memperkokoh ukhuwah umat beragama. Ukhuwah berarti persaudaraan yang dimaksud di sini adalah persaudaraan seiman dan kemanusiaan. Persaudaraan seiman berarti kita harus saling tolong-menolong, saling mendoakan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Persaudaraan kemanusiaan berarti kita harus saling menghormati, saling menghargai dan saling hidup berdampingan dengan damai. Dan saya memandang organisasi Perserikatan Kepemudaan Islam dan remaja masjid memiliki peran penting dalam memperkokoh ukhuwah umat beragama. Para pemuda dan remaja adalah generasi penerus bangsa yang harus kita didik untuk menjadi pribadi yang toleran, cinta damai dan berwawasan kebangsaan. Oleh karena itu saya berharap melalui sarasehan ini kita semua dapat memperkuat komitmen untuk selalu menjaga perdamaian dan kerukunan di Kota Malang. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta selalu mengedepankan dialog dalam penyelesaian setiap perbedaan yang ada. Dan saya sebagai pejabat wali kota, saya berkomitmen untuk selalu mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkokoh ukhuwah dan membangun harmoni di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Malang akan terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas kepemudaan Islam dan remaja masjid untuk mewujudkan kota yang aman, damai dan sejahtera. Dan saya izin yang tidak terlalu lama karena saya sudah harus ditunggu dengan agenda yang lain ya. Jadi beberapa hal terkait dengan materi sudah kami sampaikan dengan berkolaborasikan apa yang disampaikan oleh Nasab dengan beberapa hal yang akhirnya menjadi satu harapan atau tujuan yang kita berdomani bersama dalam mengukur dan juga menjaga agar ukhuwah umat beragama masuk ukhuwah
ukhuwah Islamiyah yang ada di Kota Malang yang tetap dijaga. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Sarah Sehat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebelum menutup kami akan membacakan pantun supaya suasana saya lihat kok tegang semua ini ya. Untuk Kota Malang nanti untuk pantun kalau nanti jawab dengan boys ya, bukan dengan cakep, karena boys ini lebih keren daripada cakep ini ya. Dan dia Malangannya kan. Nah, jadi bunga melati harum mewangi, menebar pesona di Taman Sari, saling menghormati dan saling menyayangi, akan memperkokoh persaudaraan abadi. Usai memberikan pengarahan, PJ Wali Kota Malang juga berfoto bersama peserta Sarasehan memperkokoh ukhuwah umat bersama Ormas Kepemudaan Islam dan Remaja Masjid di Kota Malang. Jalankan dan melaksanakan tugas beliau. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran penyelenggara di acara Sarasehan memperkokoh ukhuwah umat beragama. Acara yang baik ya, ini Sarah Sehat mengumpulkan semua organisasi masyarakat keislaman untuk bisa menjaga terkait dengan ukhuwah Islamiyah yang selalu akan menjadi satu patokan kita, dasar kita untuk menjaga hubungan yang baik antar sesama umat beragama. Dan tentunya ini kenapa kita sampaikan, karena organisasi masyarakat pemudaan dan remaja masjid adalah usia-usia yang nanti akan menggantikan kita. Ya, tentunya dengan masih saat ini kita selalu memberikan satu pemahaman, penyadaran agar kita terus menjaga terkait dengan ukhuwah umat ini. Harapannya ke depan, karena saat ini negara kita sedang ada satu konstelasi nasional, tentu dengan memberikan satu pemahaman agar kita bisa menjaga ukhuwah Islam saya akan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Paling sini Mas kita. Saya ke Kirmen, Pak. Oh iya Pak. Oh iya, saya juga ya. Oh iya. Kalau saya suruh jawab pertanyaan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.